Jalani masa idah dan tidak keluar dari rumah bukan halangan bagi Pipik untuk beraktivitas. Istri dari almarhum UJ ini tetap sibuk dengan berbagai kegiatan. Selain sibuk pengajian dan syuting, Pipik pun membuka butik di garasinya. Benarkah ibu dari 4 orang anak ini mulai mencari penghasilan untuk melanjutkan hidup bersama anak-anaknya? Lantas benarkah Adiba ikut mendesain pakaian yang dijual di butik milik Pipik? Pekan ini, inilah berbagai kisah selebritis mengasah jiwa berbagi di bulan suci. Dari Pipik dan anak-anaknya, Marsyanda, Tiffany Kenanga, Cakrakan hingga Ayu Ting Ting. Kisah pertama diawali Pipik Dian Irawati, istri almarhum UJ. Masih jalani masa idah dan tidak keluar rumah, bagi Pipik bukan alasan untuk berpangku tangan. Ibu 4 anak ini tetap saja tak bisa lepas dari kesibukan. Selain pengajian dan syuting, Pipik nyatanya juga membuka butik di garasi rumahnya. Ia memang sengaja memindahkan butik ke rumah dan kemarin dilakukan launching lahan bisnis yang akan menjadi tumpuan hidupnya bersama anak-anak pasca kepergian UJ. Hari ini ada pembukaan butik aja gitu kan. Ada pembagian butik, terus kalian bagi takjil sama nanti malam sahur on the road. Ya selain baju koleksi yang saya bikin, terus kebetulan Adiba sama Abizar bikin juga baju. Ada baju koko juga, baju koko yang karena kan tidak meninggalkan itu. Memang awalnya kan juga aku duluan yang baju koko itu kan bikinnya baju koko duluan. Terus kalau sekarang saya lebih temanya lebih ke batik. Baju koko tapi hari sih bisa 3-4 baju dengan motif yang beda. Dan ini Adiba pun juga udah mulai bikin kan baju sendiri, sama ada celana juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mencengangkan, Pipik seiring dengan aktivitasnya membuka butik di rumah, Adiba putri sulungnya tidak tinggal diam. Belum lagi beranjak remaja, Adiba sudah menunjukkan kemampuan mendesain pakaian. Dan kemarin dikurung antara rasa haru dan bangga, Pipik menunjukkan pakaian hasil desain Adiba. Ini Adiba yang ngedesain, banyak sekali yang didesain Adiba. Banyak sih ini semua Adiba yang desain. Iya, kalau Adiba sih lebih ke itu aja sih. Ini semua celananya Adiba yang desain, Adiba yang bikin. Saya sih ingin mengajarkan pada anak-anak sebenarnya bahwa apapun kita bisa berkarya, kita bisa berusaha sendiri, jangan pernah kita mengandalkan orang lain sih. Saya memotivasi itu ke anak-anak yang akhirnya alhamdulillah Adiba juga kan sudah mulai gitu ya, bikin sendiri, desain sendiri, dan dia tahu modalnya seperti ini. Dia tahu bagaimana susahnya, dia harus hunting bahan dulu segala macam gitu. Butik Pipik yang dipindahkan ke rumah di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan, selain berisi koleksi busana yang didesain Adiba, juga dipajang baju koko seperti yang kerap dipakai UJ saat tampil mengisi tausiah. Semua itu tak lain buatan Pipik sendiri. Sejak dulu, Pipik memang kerap menyiapkan sendiri busana tausiah sang suami. Dan di dalam butiknya kemarin, Pipik juga memperlihatkan sejumlah pesanan para selebritis.
Ini yang lebih ke kayak baju koko sih. Baju koko yang kayak gini, satu setel gitu, ini kan satu setel. Suami istri. Harganya, pokoknya bunyinya masih tus-tusan kok. Belum yang jut-jutan. Ini semua punya saya, semuanya dari saya. Ini satu set nih sama patungnya. Iya, patung pakai patin gitu. Terus ada satu lagi. Oh, ini spesial khusus waktu itu dia nikahnya mas ada celananya. Waktu itu dipakai patung ini. Kalau ini kan lebih ke satu set ya kayak gini. Ini satu ya kayak gini kan. Buat pasangan-pasangan tuh. Ini punya Ibu Tiis Dahlia belum diambil. Kalau Rosa biasanya kalau nggak Rosa itu semua satu keluarganya dari mulai ibu, bapak sampai anaknya terus sampai semuanya kalau Rosa ini punya. Enggak lah sama aja, tanya aja Mbak Iis, murah pokoknya gue. Berapa ratus juta nih? Bisa. Bisa kaya mendadak kalau bisa. Enggak lah, ini aja cuman 475.000. Murah kan? Berapa nih? Nggak ada ulangan udah ini. Ini Adiba juga bikin nih bahan celana jeans. Beli bahannya sendiri itu. Saya tuh waktu begitu dia udah selesai dijahit, saya malah yang kaget gitu. Ternyata dia bisa gitu bikin. Jadi apa yang dia pakai nanti saat dia show atau apa ya bikinan dia sendiri. Enggak sih, ini bikin sendiri. Balik badan kayak lebih ke ini kan lebih ke kayak apa? Yang glamour kan buat pesta gitu-gitu kan, ini kan yang lebih ke glamour. Syahrini banget tuh. Terus banget tuh ya. Aktivitas Pipik membuka butik di rumah di dalam masa idahnya seolah menjadi bagian dari potret kehidupannya. Berusaha mencari penghasilan buat melanjutkan hidup bersama keempat buah cintanya dengan UJ. Memang ladang bisnis butik sudah digeluti Pipik ketika UJ masih hidup untuk menambah keuangan keluarga. Tapi setelah UJ tiada, lain ceritanya. Sepertinya bisnis itu menjadi salah satu tumpuan hidup karenanya Pipik sengaja memindahkannya ke rumah. Lihat saja, bila dulu pakaian koko yang biasa dipakai UJ dipajang di dalam dan kurang menonjol, sekarang dipajang di depan hingga gampang terlihat. Kemarin sebelum almarhum meninggal juga udah ada butiknya kan, dipajang di dalam aja, terus pas 40 hari banyak tamu kan produk jadi kita sendiri. Terus juga kan pun juga masa ininya sudah habis, kayaknya sayang sekali ya mengisi masa idah, yaudah dibikin aja di sini. Tak hanya berbisnis pakaian muslim bermotif peninggalan UJ demi melanjutkan hidup, istri dan anak Ustadz Gaul ini juga tetap menjalani tradisi yang diwariskan almarhum, berbagi takjil dengan sesama. Lantas seperti apa aktivitas anak-anak UJ mengasah jiwa berbagi tanpa ditemani sang bunda? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Meskipun jasad UJ telah berkalang tanah, namun tradisi dan warisannya tidak ikut terkubur, tetap dijalani oleh Pipik dan anak-anak. Kemarin Adiba dan Abizar berbagi takjil kepada orang-orang di jalanan. Meskipun masih kecil, namun mereka memiliki sifat berbagi kepada sesama seperti yang diajarkan almarhum. Lantas seperti apakah kegiatan berbagi anak-anak dari mendiang Ustadz Gaul ini?